Shalom Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan. Jika Getsemani menyapa kita lewat firman Tuhan hari ini. Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, dalam Matius pasalnya ketiga ayat 10 dikatakan, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Konteks ayat ini Bapak bersama Tuhan ditujukan kepada orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki ya. Ayatnya ke-7. Jadi Bapak bersama Tuhan selanjutnya dikatakan ayat 8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi Bapak bersama Tuhan, Yesus sedang berkata kepada orang-orang yang telah mengetahui, memahami firman. Demikian juga kita Bapak bersama Tuhan, orang percaya. Tuhan mau kita bertumbuh dan menghasilkan buah. Buah apa yang perlu kita hasilkan Bapak bersama Tuhan? Tentu yaitu buah roh yang ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tunas berkata Bapak bersama Tuhan, dia adalah pokok anggur. Dalam Yohanes pasalnya 15 ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Jadi bagaimana kita bisa berbuah? Bapak Ibu Saudara, kita harus menempel kepada pokok anggur itu. Yesus berkata kita adalah rantingnya, kita orang percaya adalah rantingnya. Maka pada saat kita menempel kepada pokok anggur itu, Bapak sama Tuhan, sifat-sifat Allah yaitu apa? Buah-buah roh itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, ini akan keluar dari dalam diri kita. Kenapa? Karena yang dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ini adalah sifat Allah. Sifat Allah akan tertransfer kepada kita pada saat kita bisa menempel kepadanya, percaya kepada Yesus dan sering bergaul dengannya lewat firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan, lewat doa dan lewat berpuasa. Saudara kasih Tuhan, kasih yang dimaksud adalah kasihnya Yesus. Ya. Ada orang susah mengasihi. Mungkin karena terluka waktu masa kecil, karena selalu dikecewakan. Tetapi bersama Tuhan dia bisa menjadi orang yang mengasihi, mempunyai belas kasihan. Saya juga orang yang dulu yang susah sekali mengasihi. Tetapi saya bisa melihat, saya bisa menangis melihat orang yang tukang sol sepatu yang yang diterik matahari mengamikul solnya. Dan beberapa kali saya juga sedih melihat orang-orang yang di jalan gitu yang tidak senasib dengan kita. Dulu saya nggak bisa, tetapi kenapa bisa? Itu karena sifat Allah itu, kasih itu tertransfer ke kita. Sukacita ya, nggak ada uang pun kita bisa bersukacita. Hidup pas-pasan, nggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan pun kita bisa bersukacita. Damai sejahtera, kita nggak punya apa-apa juga bisa hati kita damai. Situasi, keadaan yang tidak sesuai dengan pikiran kita, tapi hati kita bisa damai sejahtera. Itu namanya damai yang diberikan Allah. Itu damai Allah. Maka damai itu bukan damai yang diberikan dari kita dapat dari dunia ini, tapi damai yang tertransfer dari Allah pada saat kita menempel kepada pokok anggur itu. Yesus berkata, dia adalah pokok anggur. Ada orang yang susah sabar, Tuhan. Tetapi pada saat dia percaya kepada Yesus, dia menjadi orang yang bisa penyabar. Saya ingat bagaimana almarhum Thomas Bangun ya,
Dia berkata dia dulu adalah orang yang emosian gitu. Tetapi setelah dia menerima Yesus, dia menjadi seorang yang penyabar. Dan beberapa kali emosinya dipancing, dia tetap bisa menahan dan mendelaynya. Saudara, kasih Tuhan yang kedua, kemurahan. Ada orang yang dulunya, saya ingat ada teman kesaksian, dulunya dia adalah orang yang pelit sekali. Susah sekali mengeluarkan uang. Tapi pada saat dia bertobat, menerima Yesus dan sering menempel kepada pokok anggur itu, maka dia bisa menjadi murah hati, memberi. Bukan tanggung-tanggung loh Bapak Saudara. Enggak tanggung-tanggung memberinya. Dan saya pernah merasakan pemberiannya dia. Saudara kasih Tuhan, ini karena apa? Sifat Allah tadi. Baik. Ya. Ada orang yang tidak setia kemana-mana. Ya. Tetapi karena menerima Yesus dan menempel, dia menjadi orang yang setia. Juga orang yang kasar menjadi lemah lembut. Kita bisa saksikan itu kepada orang-orang sehingga kita kagum. Kok bisa ya dia? Kenapa? Ya karena itu. Dia sering bergaul dengan Allah. Sering menempel kepada pokok anggur itu. Maka kelemah lembutan dari Allah itu tertransfer ke dalam dirinya. Juga penguasaan diri. Orang-orang yang dulu liar, gak punya aturan. Tapi pada saat dia percaya Yesus, dia bisa menguasai dirinya. Dia bisa hidupnya baik. Ada orang yang gampang tidak terkontrol emosinya. Penguasaan dirinya tidak terkontrol. Tapi kasih Allah, perjumpaan dengan Tuhan, perjumpaan dengan Kristus, menempel kepada Yesus, itu bisa membuat kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Oleh karena itu Bapak Saudara Tuhan, mari Bapak Saudara, menempellah terus kepada pokok anggur itu, yaitu Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus itu, agar sifat-sifatnya mengalir kepada diri kita. Sama Saudara Tuhan, pada saat kita bergaul dengan orang-orang yang tidak benar, kita juga menjadi orang yang tidak benar. Tapi kalau kita bergaul dengan orang yang baik, akan tertransfer kebaikan itu kepada diri kita. Maka pada saat kita menempel kepada Tuhan Yesus, pokok anggur itu, lewat bacaan kita, lewat pembacaan kita dengan membaca firman Tuhan dan berdoa dan berpuasa, maka sifat-sifat Allah itu akan mengalir dalam diri kita. Tuhan memberkati kita. Shalom.